Halo semuanya, kembali lagi di Himawari Channel. Hari ini Himawari Channel akan membahas latihan soal matematika kelas 7 terkait bilangan bulat. Jadi ini adalah latihan soal bagian yang pertama ya. Nanti akan ada bagian-bagian yang kedua. Di latihan soal kali ini kita akan berlatih soal terkait prasyarat pengenalan variabel, membandingkan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita mengulas pelajaran ketika SD, operasi perkalian bilangan bulat, serta operasi hitung campuran. Masih ingat ya? Atau ada yang udah lupa-lupa nih? Nggak apa-apa, kita belajar lagi. Oke, semuanya ada cara belajarnya juga di sini ya. Cara belajarnya aku kasih contoh dulu. Misalkan nanti akan ada soal yang muncul seperti ini. Kalian pause dulu, baca soalnya, kerjakan. Atau kalau udah nyerah, nggak bisa ngerjain, boleh langsung play videonya. Bisa aku mulai dari sekarang ya. Oke, ini soal yang pertama. Silahkan kalian pause dulu soal-soal videonya. Oke, udah ya. Nih, aku baca dulu soalnya, oke. Jika bilangan 300.000 A 3253 memiliki nilai yang lebih besar dari bilangan 300.046.176 rupiah, kok rupiah sih? Ya kayak duit ya. Maka nilai A yang memenuhi adalah, ini ada pilihan jawabannya 2, 3, 4, atau 5. Nah, poinnya di sini ada 2 poin ya. Jadi bilangan yang ini itu harus lebih besar dari bilangan ini. Kalau kita tulis itu seperti ini. Jadi 300.000 A 3253 itu harus lebih besar dari 300.046.176. Ibaratnya misalkan ya, kita misalkan aja biar gampang. Yang depan ini adalah uangku dan ini adalah uangnya kalian. Jadi uangnya aku ini harus lebih besar dari uangnya kalian. Kira-kira di sini kita ganti angka berapa biar bisa lebih besar dari uangnya kalian. Oke, di sini ada pilihan jawaban. Kita coba satu persatu dulu biar kalian paham gimana cara mengerjakan soal ini. Untuk pilihan jawaban yang A, itu A-nya kita ganti angka 2 kayak gini ya. Menjadi 300.000, 23.253. Dan uang kalian masih tetap 340 sekian itu. Nah, kalau dilihat, ternyata uangku itu masih lebih sedikit daripada uang kalian. Maka simbol di sini adalah seperti ini. Ya. Kalau kalian masih lupa, terkait simbol-simbol lebih besar atau lebih kecil, di sini aku akan ulangin ya. Cara gampangnya, cara cepatku belajar itu seperti ini. Yang pertama ada simbol ini dan simbol seperti ini. Kalau simbol ini itu lebih besar, kalau kita kasih garis begini, dia akan membentuk huruf B. Jadi angka yang ada di depannya huruf B itu harus lebih besar dari angka setelah huruf B. Ya, paham nggak? Angka sebelum huruf B harus lebih besar dari setelah huruf B. Gitu ya. Ini yang bentuknya kayak gini, kita garis juga jadi kayak huruf K. Jadi di depannya huruf K itu harus lebih kecil daripada setelahnya huruf K. Contoh nih, aku kasih contoh. Misalkan 1 sama 2. Nah, kalau 1 sama 2, dia akan menjadi tanda seperti ini. Ya, K, huruf K. Di sini harus lebih kecil dan di sini lebih besar. Ya. Jadi angka sebelum huruf K itu harus lebih kecil daripada setelah huruf K. Oke. Nah, bisa nggak ini kalau kita pakein yang B ini? Bisa. Kita tinggal pindahin. Kayak gini. Jadi yang sini harus lebih besar daripada yang sini. Nah, jadi ini huruf B. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut ke pilihan yang ini. Ini yang pertama udah salah. Kita lanjut nih yang B. Uangku ada 333 sekian.
Dan uang kalian tuh masih 346, berarti masih kurang ya. Masih lebih kecil ya uangku ya. Terus yang C nih, yang C ya. Yang C uangku udah 340 sekian dan kalian juga 340 sekian. Yang harus kalian perhatikan adalah setelah angka 40-annya ternyata. Di sini 43 dan punya kalian 46, otomatis masih lebih besar uangnya kalian. Jadi uangku tuh masih kecil. Jadi masih kurang ya. Lanjut nih. Jawaban yang D. Wah, yang ini nih Kak. Ya, yang bener. bisa jadi ya, atau enggak ada yang bener nih. Oke. Yang D, uangku sekarang jadi 353 dan uang kalian itu masih 346. Otomatis di sini adalah uangku lebih besar dari uangnya kalian. Nah, bener ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kayak gini ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nih. Hasil, oh ya, kalian kerjain dulu. Habis itu baru play videonya. Oke, udah ya. Hasil dari min 14 dikurangi min 15 dikurangi min 34 adalah, wow, banyak minus-minusnya nih. Jadi bikin pusing ya biasanya. Kalian nggak usah pusing-pusing ya. Operasinya seperti ini, kita selesaikan dulu yang minus-minus itu. Jadi ini dulu. Kalau kayak gini, min dikali min hasilnya adalah positif ya. Ini juga min dikali min hasilnya adalah positif. Otomatis menjadi bentuk seperti ini ya. Biar kelihatan kalian. Menjadi min 14 ditambah 15 ditambah 34. Oke, kakak selesaikan dulu ya dari depan ya. Kakak selesaikan dulu dari depan. Jadi min 14 ditambah 15 itu kayak utang 14, kakak bayar 15 nih. Jadi hasilnya adalah kelebihan 1. Nah, 1 ditambah 34 hasilnya adalah 35 dan jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Silakan pause videonya. Oke, udah ya. Ini mah gampang banget ya. Ini kakak rasa nih sangat gampang ya. Oke. 20 dikali 30 ya. Biasanya kita terkecoh gara-gara angkanya nih. Kita udah ngerti caranya gimana. 2 dikali 3 adalah 6 ya. Adalah 6. Tapi kita lihat nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti jawabannya adalah 600 yang tepat ya. Karena nolnya ada 2. Kalau misalkan 2 dikali 30 itu hasilnya 60. Karena nolnya cuman 1. Benar banget. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 600. Nih, silakan kalian kerjain dulu. Habis itu aku bahas. Oke, udah ya. Oke. Aku bahas ya. Hasil dari min 283 dikalikan 5 ditambah 964 dikurangi 791 dibagi min 7 adalah, wah, ini nih agak berat ya soalnya ya. Kalau ada yang seperti ini, lebih baik kalian kerjakan dulu yang perkalian ya. Karena yang syaratnya adalah perkalian dan pembagian dulu. Jadi yang dikerjakan ini dulu. Terus ini juga yang dikerjain. Nah, nanti akan mendapatkan hasil jadi min 283 dikali 5 itu hasilnya min 1415 ya. Hasilnya itu ini setelah dikalikan. Nah, habis itu ditambah 964 di sini. Ini turun ke sini ya. Terus ini tetap kita hitung minus ya. Kita hitung min 791 dibagi min 7. Min dibagi min hasilnya positif. Jadi dia positif 113 ya.
Nah, kita jabarkan satu persatu. Jadi hutang 1.415 dibayar dengan 964 nih. Tetap masih ada hutang 451. Tapi kita bayar lagi dengan 113. Hasilnya adalah tetap hutang atau minus 338 ya, 338. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Silahkan kalian pause dulu, habis itu kita bahas. Oke, udah ya. Oke, hasil dari 3 min atau 3 dikurangi min 7 adalah, wah, ini tadi udah kita singgung ya sedikit. Biar lebih mudah, kita bikin dia lebih simple dengan cara mengalihkan minus dikali minus adalah positif. Benar banget. Jadi, 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya, jangan sampai bingung gini-gini, terkecoh apalagi ya. Lanjut. Nih, wah. Nih, agak bingung ya. Silakan kalian kerjain dulu, habis itu aku bahas. Oke, udah ya. Nih, jika X ditambah 6 sama dengan 9, maka X, ya ingat ya, ini variabel. Ini anggaplah perumpamaan. Kalau kalian, ini sebenarnya bagian titik-titik, tapi kita gantikan dengan X, gampangnya lebih seperti itu. Cara mengerjakannya gimana ya? Kita bisa aja dengan dua cara ya. Yang pertama itu kita melihat pilihan jawabannya kalau ada pilihan gandanya. Nih, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke. Jika X-nya 1 ini, maka kalau 1 ditambah 6 itu 7. Berarti nggak sesuai ya. Oke, lanjut nih. Lanjut, jika X-nya itu 2 ya, jadi X-nya diganti 2. 2 ditambah 6 itu 8. Enggak memenuhi ya, enggak memenuhi syaratnya ya. Harusnya yang diminta adalah 9. Benar banget, harusnya 9. Ternyata enggak memenuhi, berarti enggak sesuai. Lanjut, nah, jika X-nya 3, maka 3 ditambah 6 itu adalah 9. Ya, sama ya. Berarti ini yang sesuai nih. Oke, ini yang sesuai. Kita sekalian bahas yang pilihan yang D ya. Jika X 4, maka 4 ditambah 6 itu adalah 10 ya. Ternyata ini enggak sesuai ya. Emang enggak sesuai ya. Yang sesuai adalah yang C ya. Kita tahu jawabannya adalah yang C. Nah, tapi ada cara cepatnya nih. Bentar nih. Ada cara cepatnya yaitu, oke, kakak hapus dulu ini. Biar ada papan buat kosongnya. Cara cepatnya itu kita tulis dulu soalnya di sini X ditambah 6 sama dengan 9 ya. Untuk mencari X kita harus gabungin yang sama. Ini adalah angka, kita harus gabungin sama angka. Jadi kita tulis X sama dengan, ini X ya. X sama dengan 9 ya. Karena ini 6-nya harus pindah ke 9 melewati sama dengan menjadi negatif 6 atau dikurangi 6 ya. X sama dengan 9 dikurangi 6 berapa? 3. Itu cara cepatnya kalau udah gak ada waktu lagi. Oke, bisa ya? Oke, bisa dong. Wah, ini kalian pause dulu ya. Sip, udah selesai ya, keren, gampang banget mah ini. Pada persamaan B min 7 atau B dikurangi 7 sama dengan 13 yang merupakan variabel adalah, wah, A itu B, B itu negatif, bentar nih biar nggak salah paham. A itu adalah yang B, ya, B ini maksudnya. B itu adalah negatif.
C itu adalah angka 7 dan D adalah sama dengan. Kenapa 13-nya nggak ikut? Karena 7 dan 13 ini sama. Oke, Kak bahas dulu ya. Kalau 7 itu adalah bilangan yang udah diketahui ya. Jadi angkanya yang udah diketahuin ya. Kalau minus itu tanda bilangannya. Apa sih yang harus kita kerjakan? Mengurangi kah, mengalihkan kah, atau menjumlahkan? Ya, sejenis-jenis itu. Jadi, itu adalah tanda bilangannya. Jadi, kalau sama dengan adalah tanda hubung untuk menyatakan suatu persamaan. Ya, cara biar kita dapat hasilnya persamaan itu harus ada yang namanya sama dengan. Jadi, untuk variabel itu merupakan simbolnya. Simbol dari sebuah apa ya, sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan yang harus kalian cari ya. Kira-kira B ini hasilnya berapa? Diibaratkan, disimbolkan. Jadi variabel itu kayak gitu. Jadi variabel itu adalah jawabannya adalah yang ini. Oke. Jawabannya yang A, yaitu variabel B. Nah, semuanya ternyata sampai sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Ini terpotong ya, nggak apa-apa deh. Ini kalian jangan lupa subscribe channel Himawari karena besok kita akan ada video-video baru lagi buat kalian latihan soal untuk persiapan ujian ataupun belajar dalam setiap harinya. Oke, buat yang udah nonton sampai akhir, kakak ucapin thank you atau arigatou gozaimasu. Sampai dulu pertemuannya, bye-bye semuanya.